oleh TVRI, saudara. Seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, maju membacakan Al-Quran. Bagaimana cara bacanya? Dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan. Kurang ajar. Biadab, saudara. Dia perolok Al-Quran. Dia hina Al-Quran. Kurang ajar. Tahu-tahu rektor IIKI, Institut Ilmu Al-Quran, berkomentar. Kata dia tidak apa-apa. Itu kan kombinasi antar budaya. Kemudian website resmi MUI kemarin memuat, saudara, jawaban-jawaban dari sang rektor dengan lengkap tanpa ada bantahan. Baru hari ini, setelah umat Islam di mana-mana marah, MUI baru bersuara, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang nggak apa-apa, dikombinasikan seni. Saudara, kalau hari ini Al-Quran dibacakan dengan langgam pewayangan, langgam dalang, langgam lagu-lagu Jawa kuno, saudara, maka besok, saudara, Al-Quran akan dilanggamkan dengan langgam jaipongan, langgam sinden, langgam dangdut, langgam pop, langgam rock, langgam lainnya, saudara. Kurang ajar, biadab. Nggak bisa. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Presiden dan Menteri Agama wajib untuk bertaubat kepada Allah. Wajib minta maaf kepada umat Islam. Ini memalukan umat Islam. Anda tahu hari ini, saudara, kori-kori internasional di seluruh dunia, mereka protes. Mereka protes di Istana Negara, Istana Presiden, dalam acara kenegaraan. Al-Quran dilecehkan begitu saja. Biadab, kurang ajar. Sekarang ulama-ulama protes. Ulama Madinah protes. Ulama Mekah protes. Ulama dunia protes. Kori-kori protes. Bahkan Anda tahu semua, semalam kori-kori dari Jawa Barat telepon ustadz-ustadz kita di Jakarta. Apa mereka bilang? Ustadz, lihat itu TV, ada kori anjing itu. Marah semua kori, saudara. Sampai dianjing-anjingkan itu kori. Kurang ajar, saudara. Pakai dilaguin, pakai lagu Jawa. Nah, kalau sekarang lagu Jawa, besok lagu Sunda. Kalau sekarang langgam Dayang, besok langgam Jaipongan. Lusa langgam Sinden. Nah, kalau langgam dalang boleh, berarti langgam Sinden boleh dong. Berarti langgam Jaipongan boleh dong. Berarti langgam dangdut boleh dong. Kurang ajar, biadab, sesat. Kami nggak bakal diam, saudara. Ini akan kami proses. Kalau Presiden dan Menteri Agama tidak bertobat, tidak minta maaf kepada umat Islam di negeri ini, kami akan kejar terus, saudara. Ya, kami nggak bakal berhenti. Tanggal 1 Juni, kebetulan kami punya agenda besar untuk turun di Jakarta, untuk menolak orang kafir jadi gubernur di Jakarta. Kalau sampai tanggal 1 Juni, Presiden tidak minta maaf, Menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung Istana Presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir. Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir. Presiden goblok. Udah Menteri Agamanya, saudara, sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok, saudara? Kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama, tanya dulu dong kepada kiai. Jangan sembarangan dia hina Al-Quran, betul? Betul.
Ini Menteri Agama, saudara. Kurang ajar, saudara. Ngaku dari partai Islam. Perilaku setan. Hari ini dia mengaku, oh itu ide saya, bukan ide presiden. Dia mau lindungi presiden, saudara. Ya, silakan kau lindungi presiden. Tapi presiden tetap salah. Dia sebagai tuan rumah, itu di istana presiden. Mestinya dia bisa cegah. Nggak boleh Al-Quran dihina oleh negara. Kurang ajar. Ini dia, saudara. Dipikir ulama takut kali, saudara. Oh, mentang-mentang presiden, mentang-mentang istana negara. Dipikir habaib diam, kiai diam. Enggak, saudara. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siapa mau coba-coba lecehkan Al-Quran, kami siap mati bersimbah darah untuk bela Al-Quran, saudara. Begitu saya tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap mati untuk Allah? Takbir! Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Ini nggak boleh didiamin, saudara. Kalau ini didiamin, besok orang-orang pada niru, saudara. Tapi kalau presiden kita cegah untuk tidak melakukan kemunkaran, insya Allah besok yang lain nggak berani, saudara. Nanti yang mau hina Al-Quran, mereka mikir presidennya aja dilawan, apalagi gue. Makanya saya ajak kita lawan presiden, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap bela Al-Quran? Siap di penjara? Siap mati? Takbir! Kita tunggu sampai tanggal 1 Juni, saudara. 1 Juni hari Senin, kami punya agenda untuk turun di Jakarta, buat dongkel kutil babi, saudara. Ya, nah kalau presiden tidak minta maaf, tidak bertobat, menteri agama tidak minta maaf, kami akan kepung, kami akan seruduk, kami akan datang, saudara. Kurang ajar, kau hina Al-Quran, kau hina kitab suci, kau seenaknya melakukan. MUI mesti bersikap. MUI tidak boleh lemah. MUI harus berani. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan MUI takut sama ketek Umaro. Kalau MUI nggak berani negor, kalau MUI melindungi Al-Quran dihina, lebih baik MUI bubar saja, saudara. Setuju? Saya mau tanya semua di sini, rela tidak Al-Quran dihina? Rela tidak Al-Quran dihina? Nah, saya mau tanya, di antara yang hadir kemarin waktu di TVRI, ada yang dengar itu bacaan? Ada yang lihat? Betul? Yang belum lihat, silakan buka YouTube, saudara. Atau Anda buka website pribadi saya. Saya masukkan di dalamnya, saudara. Kita kasih judul di situ, saudara, yaitu Rakawan Liberal. Baca Al-Quran dengan langgam daripada dalang. Kenapa saya sebutkan itu Rakawan Liberal? Ternyata saya masukkan dalam website saya setahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, kelompok liberal dipimpin oleh Ulil Absar sudah mengeluarkan rekaman pembacaan Al-Quran dengan langgam Jawa, saudara. Jadi ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh kalangan liberal, sekarang sembunyi-sembunyi, saudara. Sekarang mereka menang, mereka golkan di istana, mereka bisa kuasai istana. Kurang ajar. Dan MUI saya ingatkan, MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa liberal sesat menyesatkan, bukan dari ajaran Islam. Karena itu MUI tidak boleh terpengaruh dengan liberal, terjebak oleh liberal. MUI harus bersuara, harus mengeluarkan fatwa, nggak boleh Al-Quran dikinakan. Betul? Begitu saya tanya, siap lawan liberal? Siap ganyang liberal? Takbir! Kalau presiden tetap ngotot nggak mau minta maaf, menteri agama tetap ngotot merasa dirinya benar dengan menghina Al-Quran, siap kita lengserkan, siap longsorkan, siap dijatuhkan. Takbir! Orang yang dengan sengaja memperolok-olok Al-Quran, saudara, faqadir tadda, dia sudah murtad, sesat, kafir, keluar dari Islam.
Kalau dia tidak sengaja, tobat. Kalau dia nggak ngerti, astagfirullah, kami nggak ngerti, kami nggak paham akan begini. Astagfirullah, aku mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku minta maaf kepada umat Islam. Kalau nggak ngerti, buru-buru tobat. Tapi kalau ngerti, sengaja dia kina Al-Quran, murtad.